warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Nurlaili, NIM 2018 10 16 03 11 095. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis yang akan kami jalankan. Di sini kami akan menjalankan sebuah bisnis di bidang kuliner, yaitu cetar, cireng vegetarian. Mengapa kita memilih cireng? Karena pada saat ini cireng menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat, sehingga kami memutuskan untuk membuat cireng. Akan tetapi di sini kami membuat suatu inovasi baru, di mana cireng tersebut terdapat sayur-sayuran di dalamnya, sehingga memiliki manfaat dari sayur-sayuran tadi, seperti itu. Lalu yang kedua, slogan bisnis yang akan kami jalankan yaitu renyah, enak dikunyah, dan bergizi. Lalu yang ketiga yaitu konsep bisnis yang akan kami jalankan ini berkarakter Islami. Mengapa demikian? Karena bahan yang kami gunakan halal dan proses pembuatannya pun juga halal, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan bisnis yang akan dilakukan. Jadi yang pertama, membuat tujuan usaha, yaitu menentukan apa sih tujuan menjalankan bisnis ini, seperti itu. Lalu yang kedua, menentukan target market, yaitu kepada siapa kami akan menjual produk ini, sehingga nantinya akan mempermudah kami untuk mempromosikan produk kami, seperti itu. Lalu yang ketiga, membuat prediksi kebutuhan pasar dan tren pasar. Kami membuat cireng karena saat ini cireng menjadi tren pasar, sehingga mempermudah kami untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, seperti itu. Lalu yang keempat, perhitungan modal dan kebutuhan belanja usaha. Jadi di sini bahwasanya berapa sih yang kami butuhkan, modal yang kami butuhkan untuk memproduksi si cireng ini, seperti itu, yang nantinya menjadi patokan harga untuk produk yang akan kami jualkan ini, seperti itu. Lalu yang terakhir, pembuatan rencana pemasaran. Setelah kami melakukan produksi, tentunya akan ada tahap pemasaran, yaitu memperkenalkan produk kami ini kepada konsumen. Saya Purmita Septi akan menjelaskan mengenai slogan yang kami buat. Slogan kami adalah renyah, enak dikunyah, dan juga bergizi. Produk yang kami buat semuanya berbahan dasar halal dan proses produksinya juga halal. Tahapan pelaksanaan bisnis kami adalah yang pertama, membuat tujuan usaha, yang kedua adalah menentukan target pasar, yang ketiga adalah memprediksi kebutuhan di pasar atau yang disebut dengan tren pasar, yang keempat adalah memperhitungkan modal yang akan keluar, dan yang kelima adalah membuat rencana pemasaran. Menurut kelompok kami, ada 4 evaluasi bisnis yang harus dilakukan agar produk kami tetap berjalan. Yang pertama adalah nilai jual, yang kedua adalah nilai permintaan, dan yang ketiga adalah nilai riset pasar, dan yang terakhir adalah waktu eksekusi. Nama saya Dinda Rimozia dengan NIM akhir 079. Mendeskripsikan tentang jenis usaha yang saya ambil, yakni di sini adalah cireng cetar dengan jenis usaha yang namanya cetar atau cireng vegetarian. Nah, di sini tahun didirikannya itu pada tahun 2020. Terus alamat usahanya itu kalau di Malang di Margo Basuki. Nama pemiliknya itu adalah kelompok kami, yakni kelompok 3. Terus usia pemilik rata-rata di sini usia pemiliknya adalah 20 tahun. Dan struktur organisasinya itu terdiri dari 5 anggota atau 5 orang. Nah, di sini usaha-usaha pesaing yang kami ambil di sekitaran daerah Malang adalah yang pertama cireng di UM dengan seharga perbungkusnya itu 16.000. Terus cireng di belakang kampus UMM. Di sini perbungkusnya dijual sekitar 5.000. Terus cireng di belakang kampus UMM juga, tapi di sebelah baratnya ada. Di sana dijual sekitar 5.000 juga. Terus ada cireng di pertigaan Tirta Utomo, sama juga sih harganya, di sana dijual sekitar 5.000. Terus di sini ada
deskripsi keahlian dan pengetahuan penunjang bisnis yang akan dijalankan. Di sini sebelum adanya wabah virus corona, kami sudah sempat atau udah membuat terlebih dahulu. Jadi dibagi seperti bagian masak sama produksi itu udah ada bagiannya masing-masing, terus desain, terus sama promosi di sana juga dibagi. Nah, untuk produksinya sendiri itu kami lakukan sama-sama, tapi ada yang lebih khusus gitu loh. Jadi per orangnya itu megang keahliannya mereka masing-masing. Jadi untuk produksinya sendiri itu keahliannya dikasih ke Sinta sama Adel. Terus bagian memasaknya atau penggorengan itu dikasih ke Mita. Tapi sebenarnya kami berdua itu Titan sama saya sendiri ikut juga dalam proses produksi, tapi kan ada lebih khususnya gitu loh, biar pembagiannya itu rata. Terus di bagian sosial media ada Titan sendiri, tapi yang lain juga ikut juga. Dalam di sini saya akan mendeskripsikan bahan-bahan yang akan diperlukan ketika pada saat mau membuat cireng cetarnya sendiri. Untuk bahan yang pertama di sini saya memerlukan tepung tapioka setengah kilogram, tapi dibedakan menjadi 2 bungkus, yakni jadi seperempat gitu, karena pas pembuatan itu ada yang namanya bahan basah sama bahan kering. Jadi untuk setengah kilogramnya sendiri di situ harga tepung tapiokanya 8.000. Terus yang kedua itu saya memerlukan wortel seperempat saja dengan seharga 4.000. Terus yang kedua itu adalah sawi. Saya di sini membutuhkan seikat saja dengan seharga 5.000. Terus yang keempat itu ada bawang putih. Bawang putihnya 1 ons saja dengan seharga 5.000. Terus penyedap rasanya, karena di sini penyedap rasa bisa digunakan jangka panjang. Maka di sini saya hanya membeli 2 saja dengan seharga 2.000. Terus garam juga di sini karena nggak mungkin dihabiskan dalam satu kali produksi. Di sini saya membeli garamnya itu 1 saja dengan seharga 3.000. Dan yang terakhir itu ada minyak goreng. Minyak gorengnya itu saya beli 1 kilogram, dan itu juga bisa digunakan beberapa kali produksi dengan seharga 11.000. Jadi total keseluruhan dari tepung, sawi, wortel, bawang putih, penyedap, garam, sama minyak goreng di sini totalnya Rp38.000. Perkenalkan, saya adalah Meliana dengan NIM akhir 085. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian praktik mencari sumber dana usaha. Jenis dan sumber dana usaha. Jenis modalnya ada 2, yaitu uang tunai dan barang. Jenis modal yang uang tunai, sumber modal diperoleh dari pribadi dengan jumlah modal sebesar Rp50.000. Cara perolehan modal yaitu dengan iuran per orang sebesar Rp10.000. Barang-barang yang digunakan dalam proses pembuatan cireng ini diantaranya yaitu wajan, spatula, baskom, gelas, pisau, parut sayur, dan piring. Sumber modalnya di sini kita 0, karena barang-barang tersebut kami peroleh dengan cara meminjam. Sekian, terima kasih. Saya Titania Ditya Ramas, NIM akhir 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek produk barang, jasa, dan trading. Yang pertama yaitu buatlah alur produksi pembuatan produk, barang atau jasa. Yang kedua, realisasi produk berupa prototipe produk. Prototipe produk ini terdiri dari membuat diagram rinci atau sketsa. Yang kedua, membuat model 3G atau opsional. Yang ketiga, membuat bukti dari konsep. Jadi yang prototipe produk itu kan ada 3 tahap. Yang pertama itu membuat diagram rinci atau sketsa. Nah, kami menggunakan pena dan kertas untuk menggambar sketsa tentang dimensi produk kami dan merealisasikan gambar tersebut melalui Canva. Lalu yang kedua, membuat model 3G. Nah, selanjutnya kami mentransfer sketsa konsep kami ke perangkat lunak pemodelan 3G.
Yang ketiga yaitu buat pembuktian dari konsep tersebut. Kami membangun bukti pertama kami dengan sketsa gambar yang ini. Pentingnya kemasan, label produk, serta langkah-langkah desain kemasan dan label dalam kemasan itu tuh ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya seperti apa label produk kami? Ting, 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 ting. Ini kemasan sama label di produk kami sangat-sangat penting tentunya. Pentingnya kemasan itu sendiri untuk mewadai dan melindungi suatu produk dari kerusakan-kerusakan yang ada, sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Label produk itu juga sangat penting. Selain mempercantik penampilan dengan membuat packaging kemasan semenarik mungkin, label produk dalam suatu kemasan menjadi sebuah tanda pengenal sekaligus pembeda produk yang akan dipasarkan. Langkah-langkah desain kemasan dan label dalam kemasan. Yang pertama, memilih bentuk kemasan yang sesuai. Yang kedua, menentukan desain gambar. Yang ketiga, pemilihan warna yang tepat. Yang keempat, menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh konsumen nanti. Jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami yang memproduksi rujak cireng. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.